Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin kafilah rahimanillah, Bapak Ibu semua jamaah Masjid Baitul Mukhlisin yang dimuliakan Allah. Berbahagia sekali di malam kali ini kita bisa melanjutkan kembali tafsir surat Al-Buruj. Di pertemuan sebelumnya kita sudah tuntas membahas tafsir surat Al-A'la. Hadirin, di malam kali ini insyaallah kita akan membaca bersama-sama surat Al-Buruj dari ayat pertama sampai ke 10. Hadirin, seperti biasa hadirin, kita baca bersama-sama di tilawah bersama-sama surat Al-Buruj dari ayat pertama sampai ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض. والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Baik, alhamdulillah. Hadirin wafilah rahimahullah, Bapak Ibu semua yang berkata Allah, ini sebagaimana namanya Al-Buruj. Al-Buruj itu artinya gugusan bintang. Karena Allah
bersumpah dengan Al-Buruj, gugusan bintang ini. Hadirin Bapak Ibu semua, kalau ada kalimat sumpah di dalam Al-Quran, itu menunjukkan betapa agungnya isi pesan yang ingin Allah sampaikan. Ini jangankan Al-Quran, Bapak Ibu semua, kalau ada orang sudah sampai bersumpah demi Allah, itu berarti menunjukkan penting sekali. Allah bersumpah dalam surat Al-Buruj ini dengan gugusan bintang itu. Ini menunjukkan keagungan ciptaan Allah dan menunjukkan nanti kalau kata para ulama bahwa hadirin langit itu tercipta dengan kelompok-kelompok galaksi-galaksi, rasi-rasi bintang, dan itu sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Baik, ayat yang pertama, was-samaa'i dzatil buruj, dan demi langit, was-sama, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Memang kalau kita baca tafsir hadirin, para ulama itu berbeda-beda pendapat terkait menafsirkan Al-Buruj. Saya tidak akan berpanjang lebar terkait dengan tafsiran para ulama. Ada yang mengatakan Al-Buruj itu bintang-bintang yang indah. Ada yang mengatakan Al-Buruj itu beberapa bintang-bintang hadirin tertentu. Nah, kalau Imam Ibnu Jarir, beliau memilih pendapat apa yang dimaksud dengan Al-Buruj itu ialah manzilah, posisi-posisi matahari dan bulan. Jadi Al-Quran ingin memberikan pesan kepada kita hadirin bahwa planet-planet, benda-benda langit yang kita lihat itu memiliki posisi-posisinya tertentu. Punya hadirin garis edarnya tertentu. Nah, kalau kata Imam Ibnu Jarir, yang dimaksud itu adalah 12 rasi bintang. Matahari beredar pada setiap rasi tersebut selama 1 bulan, sedangkan bulan beredar pada setiap rasi selama 2 hari sepertiga. 2 hari sepertiga hari, maka jumlah keseluruhannya adalah ada 28 manzilah. Ini tafsiran dari para ulama. Adapun hadirin ketetapannya secara ilmiah, nah kita serahkan terkait dengan penelitian ilmiahnya seperti apa. Yang pasti setiap benda-benda langit itu punya galaksinya masing-masing, punya rasinya masing-masing. Bapak Ibu semua, bintang yang kecil kita lihat oleh pandangan mata kita, itu kata para ilmuwan, di mata kita terlihat kecil, tapi di hadapan sebenarnya bisa jadi bintang yang kita lihat kecil itu justru itu lebih besar, hadirin, besarnya dibandingkan dengan matahari. Matahari saja dibandingkan bumi itu kita ini kecil sekali dibandingkan bumi dengan matahari yang kita lihat setiap hari. Sedangkan bintang itu bisa berkali-kali lipat lebih besar daripada matahari. Dan banyak bintang-bintang tadi Bapak Ibu semua yang itu belum sampai hari ini terpecahkan oleh para ilmuwan, para astronom terkait dengan pemegahan langit yang ada. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dengan gugusan bintang ini. Ini menunjukkan isi pesannya agung sekali. Kemudian, nah Allah bersumpah kembali dengan ayat kedua dan ketiga. Wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Allah bersumpah dan hari yang dijanjikan. Maksudnya adalah hari kiamat. Hari kiamat itu disebut hari yang dijanjikan, menunjukkan pasti adanya. Mau tidak mau, suka tidak suka, nanti kita akan melewati alam barzakh, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, hadirin dalam keadaan telanjang, hanya punya amal sholih, tidak akan membawa bendera apapun, jabatan apapun, harta apapun. Yang hanya kita bawa itu hanyalah amal sholih kita semua. Kita pasti melewati jembatan di atas neraka jahanam yang disebut dengan sirat. Kita akan menyaksikan secara langsung hadirin surga dan neraka yang diciptakan oleh Allah. Wal yaumil maw'ud, yang dimaksud itu adalah hari kiamat. Kenapa disebut al yaumil maw'ud? Karena Allah menjanjikan kepada makhluk-makhluknya hari kiamat ini adalah sebagai hari pembalasan setiap amal-amal kita. Nah,
Allah bersumpah demikian. Kemudian ayat yang ketiga, wa syahidun wa masyhud, dan syahid yang menyaksikan, wa masyhud dan yang disaksikan. Apa maksudnya syahid? Syahid ini maksudnya adalah orang-orang yang nanti akan menyaksikan secara langsung di hari kiamat. Ya Allah bersumpah, nanti kita semua akan menjadi saksi, melihat sendiri bagaimana keadaan hari kiamat. Wa masyhud, dan begitu hadirin agungnya, begitu menyeramkannya hari kiamat, menakutkannya hari kiamat, terkhusus bagi orang-orang kafir. Tentu bagi orang-orang beriman, hari kiamat itu gerbang menuju kebahagiaan abadi. Nah, wa masyhud itu menunjukkan nanti keadaan-keadaan di hari kiamat yang akan disaksikan oleh setiap makhluk, yang itu tidak pernah disaksikan sebelumnya. Nah, kemudian Bapak Ibu subhanahu Allah, nah ini seperti yang sudah saya sampaikan ya. Setiap kali sumpah itu pasti ada isi sumpahnya. Nah, apa isi sumpahnya? Ayat keempat. Ini isi sumpahnya. Jadi pesan yang ingin Allah sampaikan ini, itu betapa pentingnya. Apa? Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Binasaklah, terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Ya tentu ini jangan dipahami apa adanya. Ini ada orang hadirin yang terbiasa membuat gorong-gorong, parit, sungai. Karunya kan pekerjaannya. Allah melaknat orang-orang yang membuat parit. Ini konteks ayatnya, itu jangan dipahami tekstual. Nah, ini menceritakan tentang dari sepanjang sejarah. Ternyata nanti para ulama memberikan kisah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya panjang sekali. Ada 3 kisah yang panjang sekali. Nanti kalau ada kisah raja di Yaman, kemudian ada di Bani Israil, dan termasuk nanti di hadis riwayat Muslim. Jadi ada raja-raja yang dulu terbiasa menyiksa orang-orang yang beriman itu dengan cara dibakar. Nah, nanti salah satunya saya kisahkan ya. Ashabul ukhdud itu apa kata Imam Syekh Tontowi? Itu adalah para penghuni parit, maksudnya yang membuat parit. Satu kaum orang-orang kafir terdahulu, mereka menggali parit-parit yang panjang, menyalakan api, kemudian orang-orang yang beriman dilemparkan ke dalam api tersebut. Di kebiasaan orang-orang dulu, ada beberapa raja yang melakukan seperti itu. Tadi, ya. Raja itu mengaku dirinya sebagai Tuhan, kemudian rakyatnya dipaksa untuk beriman kepada dirinya. Ya, kalau dulu ketika Suriah sebelum merdeka, hadirin hari ini ya, itu ketika masih masa Rasad, itu kan penduduk Suriah itu dipaksa untuk mengatakan la ilaha illa basar. Videonya viral sekali itu. Tidak ada ilah kecuali basar. Jadi para tentaranya memaksa para penduduknya untuk mengatakan bukan la ilaha illallah, tapi la ilaha illa basar presiden. Ini keterlaluan. Nah, orang-orang dulu seperti itu. Ada raja-raja yang seperti itu. Dan mereka melempar. Nah, ada yang ini ada satu kisah. Nanti jadi ada 3 kisah yang panjang sekali, tapi saya kisahkan satu kisah ini saja. Di hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Nah, para ulama tafsir pun mencantumkan di antaranya termasuk kisah ini. Jadi ada seorang raja dulu hadirin, dia mengaku sebagai Tuhan. Dia punya seorang tukang sihir di kerajaannya. Kebetulan dia sudah tua. Kemudian tukang sihir itu meminta, pilihlah seorang pemuda kepada agar aku ajarkan sihir kepada pemuda itu. Akhirnya dipilihlah seorang pemuda, datang pemuda itu untuk belajar sihir di kerajaannya. Nah, singkat kisah, ketika pemuda itu belajar sihir, setiap kali menempuh perjalanan dari rumahnya, dia lewat seorang ahli ibadah, seorang rahib, seorang ahli ibadah, ahli ilmu. Sebelum dia datang ke penyihir itu, dia mendengar dulu nasihat-nasihat dari seorang ahli ibadah, ahli ilmu itu. Hatinya hadirin, dia terkagum, tersentuh dengan nasihat-nasihat dari seorang rahib itu. Nah, sampai satu hari dia seringkali telat datang untuk belajar sihir dengan tukang sihir itu, sampai dia dipukul
oleh seorang penyihir itu. Akhirnya sampai dia pun berkata kepada seorang ahli ilmu itu, singkat kisahnya, saya sering disiksa oleh penyihir itu. Kata seorang ahli bedah itu, kalau kamu nanti takut disiksa lagi, sampaikan bahwa kamu tertahan urusan keluargamu. Kalaupun nanti kamu pulang telat ke keluargamu, sampaikan kamu ditahan oleh tukang sihir itu. Sampai suatu waktu hadir, dia ketika melakukan perjalanan, ada hewan besar sehingga orang-orang tertahan tidak bisa lewat jalan itu. Ada hewan besar. Kemudian seorang pemuda itu, ini kesempatan. Dia membawa batu besar, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah. Jadi hatinya itu sedang hadirin bimbang, Pak. Yang benar itu tukang sihir atau ahli ibadah ini, ahli ilmu ini. Dia pun kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan urusan ahli ilmu seorang pendeta itu lebih benar, ahli ibadah itu lebih benar daripada penyihir itu, maka matikanlah hewan itu dengan batu ini. Akhirnya dia lemparkanlah batu itu, dan ternyata hewan besar buas itu benar mati, sehingga orang-orang selamat. Sampai ketika itu Allah memberikan keutamaan kepada seorang pemuda itu. Pemuda itu akhirnya di Bapak Ibu semua bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa asalnya yang buta dia bisa melihat lagi, diberikan keutamaan setelah itu. Sampai singkat kisah, hadirin Bapak Ibu semua, datanglah seorang teman dari raja itu. Teman raja, bukan dia buta, datang kepada pemuda itu, sembuhkanlah aku, kata teman raja itu. Akhirnya pemuda itu mengatakan, aku tidak bisa menyembuhkan kebutaan, yang bisa menyembuhkan itu adalah roh. Akhirnya dia meminta, baiklah, tolong sembuhkan aku. Disembuhkanlah. Akhirnya si teman raja itu bisa melihat lagi di kemuliaan yang Allah berikan kepada pemuda itu. Ketika teman raja itu pulang, hadirin, ke kerajaannya, rajanya pun kaget. Hadirin, dia ternyata bisa melihat lagi. Ditanya oleh raja itu, katanya, dari mana kamu bisa melihat itu? Kemudian dia mengatakan, yang telah menyembuhkanku adalah rohku. Rajanya marahlah karena menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kamu beriman kepada selain diriku? Ya, dialah rohku dan rohmu, kata seorang teman raja itu. Akhirnya dia disiksa, dipaksalah dia untuk menyampaikan siapa yang menyembuhkannya. Dia pun berbicara lah seorang pemuda itu. Seorang pemuda itu dipanggil oleh raja itu. Kemudian pemuda itu berbicara tentang seorang ahli ibadah itu. Seorang pendeta pun dipanggil. Di 3 orang itu kemudian dihadiri oleh seorang raja itu karena mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dipaksa mereka beriman kepada dirinya sebagai Tuhan. Mereka tidak mau. Akhirnya raja itu menyuruh tentara untuk membawa gergaji. Dibelahlah oleh gergaji itu. Pertama, hadirin, si teman raja itu dibelah. Dia tidak mau beriman. Si pendeta itu pun dipaksa, mau tidak beriman kepada dia, akulah Tuhanmu. Dia tidak mau, dibelah lagi gergajinya. Hadirin, dibelah sampai meninggal kedua itu. Nah, si pemuda itu sampai dipaksa pula untuk beriman kepada dia. Namun, kemudian raja itu memerintahkan para tentaranya, kata Nabi SAW, bawa pemuda itu ke atas gunung, paksa dia agar dia beriman kepada dia. Kalau tidak mau dia beriman, lemparkan dari atas gunung itu, ya, matikan, binasakan. Dibawa oleh para tentaranya ke atas gunung. Di atas gunung kemudian pemuda itu berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau yang maha melindungi. Andaikan urusanku yang benar, maka lindungilah diriku. Digoncangkan gunung itu, kemudian dimatikan, dibinasakan para tentara raja itu. Selamatlah pemuda itu. Pemuda itu kemudian balik lagi ke kerajaan. Rajanya heran lah. Jadi, kok kamu masih hidup? Gitu. Kemudian dia bilang, Allah yang telah melindungi. Disuruh lagi tentaranya yang lain, bawa dia ke tengah lautan. Kemudian tenggelamkan dia jika dia tidak mau beriman kepada raja itu. Dibawa lagi lah pemuda itu ke tengah lautan. Di tengah lautan pemuda itu pun berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, andaikan urusanku ini benar, maka lindungilah dia, tolonglah dia. Allah hadirkan ombak yang besar, hadirin, sampai semua tentara yang tenggelam kecuali pemuda itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu, Bapak Ibu semua, pemuda itu kemudian datang lagi ke raja.
Kalau saya sih mending kabur, Pak. Tapi ini kata para ulama di antara hikmahnya, ini luar biasanya anak muda ini. Anak muda ini begitu giatnya untuk mendakwahkan tauhid. Dia sudah 2 kali diajak mau dibunuh di gunung di lautan, dia tetap datang mengajak raja itu agar beriman kepada Allah. Tapi ternyata tidak beriman. Datang lagi, kaget lagi raja itu. Akhirnya si pemuda itu kemudian meminta. Nah, kata pemuda itu, andaikan kamu mau membunuh diriku, nah, kumpulkanlah orang-orang, kemudian saliblah diriku, gantung diriku. Setelah itu bidiklah anak panah dan katakanlah Bismi Rabbi hadzal ghulam, dengan nama Tuhan anak muda ini. Katakan itu, katanya. Jadi seorang anak muda itu ingin mengajak masyarakat bahwa masyarakat sudah tahu jadi tentang kisah anak muda itu yang berapa kali ingin dibunuh oleh itu, tapi ternyata masih hidup. Nah, anak muda itu ingin menampakkan kepada masyarakat yang benar-benar beriman tadi, yang benar-benar Tuhan itu bukanlah dia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ayo dikumpulkanlah orang-orang ketika itu. Nah, digantung anak muda itu. Barulah kemudian si raja itu hadirin. Ketika semua rakyat sudah berkumpul di lapangan yang luas, kemudian dia bidik anak panah dan ternyata benar melesatlah tepat ke keningnya, hadirin, sampai anak muda itu meninggal. Anak muda itu betul-betul meninggal. Ini sampai kata para ulama, hadirin, terkadang memang kebenaran itu nanti akan tampak ini benar nanti di akhirat. Anak muda itu meninggal, tapi setelah itu Bapak Ibu semua rakyatnya ketika yang menyaksikan raja yang mengatakan Bismi Rabbi hadzal ghulam, dengan nama Tuhan anak muda ini. Rakyatnya melihat berapa kali rajanya ingin membunuh, ternyata gagal, tapi ternyata ketika mengatakan Bismi Rabbi hadzal ghulam ternyata berhasil. Akhirnya rakyatnya kemudian beriman kepada Allah. Semua rakyatnya, rajanya marahlah ketika itu, semakin marah sampai penasihatnya mengatakan, inilah yang kamu khawatirkan ketika seluruh rakyatmu ternyata beriman kepada Allah bukan kepada diri. Nah, ketika marah itulah kemudian raja itu membuat parit yang besar. Nah, ini membuat sungai. Ini yang dimaksud kutilah ashabul ukhdud. Jadi terlaknatlah orang yang membuat parit. Ini kan bukan tukang dari baru-baru yang di sini lah. Karena kisah ini seorang raja itu. Nah, dibuatlah parit ketika itu semua rakyatnya yang tidak mau beriman kepada dirinya kemudian dibakar hidup-hidup. Nah, sampai terakhir ada seorang perempuan tadi mengangkat seorang bayi. Seorang perempuan itu ketakutan karena mau dilemparkan ke dalam api. Tapi kemudian Allah berikan kemukjizatan kepada perempuan itu, kepada bayinya bisa berbicara. Wahai ibuku, isbiri, bersabarlah. Sungguh engkau berada di atas kebenaran. Sampai akhirnya seorang ibu dan anaknya pun mati, dilemparkan ke dalam api. Kata para sejarah, kurang lebih ketika itu hadirin dibakar hidup kurang lebih 70.000 orang dibakar oleh seorang raja itu. Nah, makanya ayat selanjutnya tadi berbicara ini, idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka duduk di sekitar parit itu menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Jadi Allah bersumpah sangat keras dengan orang-orang seperti ini yang akan disiksa keras oleh Allah karena menyiksa orang-orang yang beriman. Ayat yang ke-8, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak menyiksa orang-orang beriman itu karena hanya orang-orang beriman itu beriman kepada Allah. Alasannya kenapa mereka itu hanya beriman? Dulu ya, entah sampai sekarang di Rohingya. 1 bulan dulu tahun berapa? 6.700 orang beriman hidup hanya dalam waktu 1 bulan di Rohingya, Pak. Ini bejatnya orang-orang kafir ya. Dan termasuk Israel hari ini, Pak. Palestina, lihat dari sejak 10 Oktober sudah berapa jumlah orang-orang beriman. Ini ancaman sumpah dari Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang-orang beriman.
alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah pemilik langit dan bumi dan Allah terhadap segala sesuatu itu menyaksikan. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, Allah tutup ini luar biasa ayat ini. Dulu pernah saya sampaikan. Allah kemudian tutup di ayat tersebut. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sungguh orang-orang di bahasa saya yang membunuh laki-laki beriman 70.000, perempuan yang beriman, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak beriman. Saya mau tanya, ada seorang mengaku dirinya sebagai Tuhan, kira-kira dosanya besar tidak Pak? Wih, besar sekali kan? Orang menyembah kuburan saja dosa besar, apalagi dia mengaku sebagai diri sebagai Tuhan. Besar sekali dosanya. Kemudian membunuh 70.000 orang yang beriman kepada Allah, kira-kira dosanya besar tidak Pak? Besar sekali. Kata Imam Hasan al-Basri, beliau mengatakan seperti ini. Unzuru ila hadzal karam wal jud qatalu awliya'ahu wa huwa yad'uhum ila taubah wal maghfirah. Perhatikanlah, kata Imam Hasan al-Basri, betapa besarnya kemurahan, kedermawanan, ampunan Allah. Mereka telah membunuh kekasih-kekasih Allah, namun Allah tetap menyeru mereka untuk bertobat dan memohon ampun. Allah masih sempat-sempatnya kepada orang yang seperti ini masih mengajak bertobat kepada Allah. Andaikan yang mengaku sebagai Tuhan saja membunuh 70.000 kekasih Allah Subhanahu wa taala itu diajak bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semua, maka apalagi kita yang tidak punya dosa seperti itu. Andaikan, kata para ulama, seorang raja itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah mengaku sebagai Tuhan, meskipun mereka sudah membunuh 70.000 kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, apa hikmah kehidupan yang bisa kita ambil di dalam ayat ini? Pertama, keagungan sumpah Allah. Jadi kalau ada sumpah itu pasti menunjukkan pentingnya isi ayat Al-Quran. Nah, Allah ingin menegaskan, termasuk Israel hari ini, para Yahudi laknatullah alaihim. Ini siksaan Allah yang begitu keras kepada orang-orang yang menyiksa orang-orang beriman. Kedua, Allah mengetahui dan mengawasi seluruh perbuatan manusia. Wasyahidu wa masyhud. Dan kemudian ketiga, keimanan yang sebenar-benarnya akan diuji dengan kesulitan. Hadirin Bapak Ibu semua, seorang pemuda itu saja yang kuat keimanannya diuji oleh Allah. Dan maka justru jangan pernah merasa, hadirin, kok saya ini sudah bagus ibadahnya, ternyata Allah tetap uji saya. Dan memang tempat dunia ini tempat ujian. Pasti satu waktu ada ujian dari sini, dari keluarga, dari pekerjaan, dari siapapun, mungkin ada ujian untuk kita, untuk menguji kekuatan keimanan kita. Keempat, kebencian terhadap keimanan adalah ciri sifat kekufuran. Luasnya ampunan Allah dengan memberi kesempatan untuk bertobat kepada hamba-Nya yang bermaksiat. Keenam, dakwah dan keimanan pasti akan menghadapi tantangan. Dan yang terakhir, Allah akan senantiasa menolong dan memuliakan hamba-hamba-Nya yang beriman hingga masuk ke dalam surga-Nya. Kemenangan hakiki akan dirasakan oleh orang-orang beriman itu bukan di dunia. Kita melihat sepertinya orang-orang Palestina itu tertindas, mereka sengsara. Nanti kita akan melihat di hari kiamat mereka yang akan merasakan kemenangan hakiki. Derajatnya lebih mulia daripada kita. Ada surga yang lebih tinggi daripada kita. Karena ujian yang Allah berikan kepada orang-orang Palestina. Bapak Ibu semua kalau lihat ya video-video warga Palestina, jangankan orang-orang dewasa, saya hari ini mendengar, menyaksikan secara langsung ketulusan ini lisan dari anak-anak kecil sekalipun, tulusnya keimanan mereka. Yang itu mungkin tidak akan kita dapatkan. Perkataan-perkataan mereka dikatakan oleh anak-anak kita usia 10 tahun, 9 tahun. Tapi lihat bagaimana perkataan orang anak-anak Palestina usia 10 tahun, ketulusannya yang luar biasa. Itu karena ujian yang Allah berikan kepada mereka.
Baik, ini Bapak Ibu semuanya pada Allah. Ini berapa menit lagi? Ini masih ada 5 menit lagi ya, tidak terasa. Ini saya kira 18.50 tadi. Nah, ini diantara hikmah kehidupan dari surat Al-Buruj. Nanti insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang dari ayat ke-11 dan ayat selanjutnya. Baik, ini Bapak Ibu semuanya pada Allah, semoga bermanfaat nih apa yang kita bahas pada malam kali ini. Sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan, disampaikan dari Bapak Ibu semua. Nah, ini saya sampaikan ini dua kisah sisanya. Ini kalau kata Imam Ibnu Katsir, ini riwayat Ali bin Abi Thalib. Jadi termasuk orang di penduduk Persia ketika rajanya hendak menghalalkan pernikahan dengan mahram. Nah, namun para ulama mereka menolak, maka sang raja membuat parit besar dan melemparkan orang-orang para ulamanya kemudian ke dalam parit. Ini satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Jadi Qutilah Ashabul Ukhdud itu berbicara tentang dari raja Persia yang menghalalkan mahram. Dan memang dalam sejarah di Persia itu bahkan ada seorang anak yang menikah dengan ibunya sendiri. Itu di Persia dalam sejarah. Jadi kalau kita mengira bahwa Arab, Jazirah Arab itu bejat, enggak. Di wilayah tadi selain daripada Jazirah Arab, Persia, Romawi, itu akhlak mereka lebih bejat lagi daripada Jazirah Arab. Mereka kata Syekh Al-Buti, Jazirah Arab itu kalau dilihat dari geografisnya, dunia ketika itu, peradaban dunia ketika itu, akhlak Jazirah Arab sehingga dipilih Nabi Muhammad SAW diutus di Jazirah Arab itu karena akhlaknya masih mending dibandingkan peradaban-peradaban yang lain, termasuk di Persia, di Romawi. Di Romawi itu sudah tidak heran seorang pangeran itu memiliki 200 semir. Itu. Jadi setahun hiji sehari hiji kuriling dan 200 semir, bayangkan. Itu di Romawi terbiasa. Nah, itu riwayat yang pertama. Kalau riwayat yang kedua, nih, itu satu kaum Yaman, orang-orang yang beriman di antara mereka berperang melawan orang-orang musyrik, lalu kaum mukminin menang atas orang-orang kafir. Namun kemudian perang lagi, orang-orang kafir mengalahkan orang-orang mukmin. Nah, orang-orang kafir itu kemudian membakar orang-orang yang beriman kepada Allah dengan parit-parit yang besar. Nah, ini tentu tidak hanya berbicara masa lalu, tapi ancaman kepada siapapun dari Allah Subhanahu wa taala nanti di masa yang akan datang, siapapun di Myanmar, Rohingya, di Uighur, di Cina, di Israel, di Palestina tadi kepada Israel, ini ancaman yang keras. Allah bersumpah nanti Allah akan tampakkan siksa yang sangat keras sekali. Falahum adzabul jahannam wa lahum adzabul hariq. Bagi mereka siksa neraka jahanam dan bagi mereka adalah api neraka yang sangat membakar. Di jahanam itu kan disebut jahanam itu artinya sumur yang dalam. Karena orang kalau dilemparkan ke dalam neraka jahanam, kata Nabi SAW, mereka akan terjatuh ke dasarnya saja itu butuh waktu 70 tahun. Makanya disebut dengan jahanam. Bumi dilemparkannya saja itu butuh waktu 70 tahun. Itu cukup untuk menutup kehidupan kita di dunia. Andai kan hidup kita 70 tahun, 80 tahun, kan usia kita dari 60 sampai 70 tahun saja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin hadir Bapak Ibu semua pada malam kali ini. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali. Semoga bermanfaat hadirin dan jadi kebaikan amal soleh kita semua. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.